Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Zakiyah dengan NIM 222211101091. Saya adalah mahasiswi profesi apoteker di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada mata kuliah Industri Farmasi dengan dosen pengampu Dr. APT Yudi Wijaksono SSI MSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang kuliah tamu farmasi industri. Yaitu yang pertama, pengembangan dari industri farmasi. Untuk pengembangan yang dilakukan oleh industri farmasi, yaitu yang bisa pertama melakukan pengembangan obat baru. Pengembangan obat baru ini terdiri dari berbagai macam, yaitu bisa melakukan pengembangan terhadap zat aktif baru, kombinasi baru, bentuk sediaan baru, cara pelepasan baru, memiliki obat dengan potensi baru, dan rute pemberian baru. Tak hanya itu, selain mengembangkan tentang obat baru, industri farmasi itu juga bisa mengembangkan obat generik yang sudah ada, atau dengan kata lain mengembangkan obat dengan mutu produk. Selanjutnya ada skema proses obat dari pengembangan baru. Yaitu yang pertama, langkah awal yaitu mencari molekul baru dengan bisa melakukan cara sintetis melalui kimia medisinal, bisa modifikasi dari rantai samping, atau bisa menambahkan gugus fungsi tertentu, gunanya untuk mencari obat dengan khasiat yang diinginkan. Tetapi dari pengembangan obat baru ini memiliki kekurangan, yaitu biaya yang sangat tinggi dan juga kegagalan yang sangat tinggi. Mungkin dari 1.000 atau dari 100.000 senyawa yang diteliti itu mungkin bisa menghasilkan hanya satu senyawa aktif. Kemudian apabila sudah menemukan satu senyawa aktif yang diinginkan, maka bisa dilakukan pembuatan formula untuk bisa memperoleh bentuk sediaan. Selanjutnya dilakukan pengujian fase praklinik. Setelah dilakukan pengujian uji praklinik, maka sediaan dilakukan uji klinis, yaitu pada fase 1, fase 2, dan fase 3. Tetapi tidak hanya berhenti dari fase 3, sediaan itu juga dilakukan uji klinis fase yang keempat saat sudah terbit di pasaran atau sudah dipasarkan untuk melengkapi data toksisitasnya. Berikutnya, pengembangan molekul obat baru, yaitu dengan mencari senyawa baru atau melakukan inovasi terhadap produk farmaseutical baru berdasarkan senyawa yang baru tersebut. Dari pengembangan obat baru ini, risiko yang dimiliki itu sangat tinggi, serta waktu pengembangannya itu sangat lama, dan otomatis keuntungan yang didapatkan akan lama juga. Biasanya, industri farmasi yang ada di Indonesia ini lebih mementingkan profit, bukan melakukan penelitian, sehingga untuk melakukan pengembangan obat baru ini biasanya dilakukan oleh industri farmasi dengan dana penelitian yang besar. Untuk memperoleh obat baru atau memiliki paten itu biasanya membutuhkan waktu 12-20 tahun. Soalnya bisa pengembangan obat dari improvisasi. Biasanya improvisasi produk ini dilakukan pada produk yang sudah ada, tapi bisa melakukan dengan dosis pemberian yang baru, rute pemberian yang baru, atau kombinasi obat yang baru. Untuk metode yang ini biasanya itu resikonya sedang, dan untuk dana yang didapatkan atau keuntungannya pun juga akan sedang. Tetapi resikonya lumayan rendah karena tidak perlu melakukan trial dari molekul baru, serta untuk melakukan pengembangan obat improvisasi ini membutuhkan waktu 5-10 tahun. Selanjutnya ada pengembangan obat generik,
Biasanya disebut dengan pengembangan mutu produk yang memiliki produk ekivalen dengan inovator. Dari pengembangan mutu produk ini, risikonya itu kecil karena uji klinis itu tidak dilakukan dan diganti dengan uji bioekivalensi. Sehingga dari akhir mutu produk ini hanya dibutuhkan bagaimana produk yang dihasilkan itu ekivalen dengan produk inovator. Untuk melakukan pengembangan obat generik atau mutu produk itu dibutuhkan waktu hanya 2-5 tahun. Untuk kecepatan launching di pasar itu cepat, sehingga pengembangan obat generik itu biasanya lebih dipilih di negara Indonesia. Berikutnya ada alur proyek pengembangan atau struktur organisasi yang ada di Interbat. Biasanya di semua industri farmasi itu pasti memiliki R&D atau Research and Development, tetapi bagian-bagiannya itu mungkin saja berbeda dengan pembagian di Interbat sendiri. Kalau di Interbat sendiri itu R&D mengepalai dari pengembangan formulasi, pengembangan metode analisis, dan registrasi. Kemudian ada yang berkaitan dengan R&D, yaitu Business Development dan Marketing. Business Development dan Marketing ini tugasnya untuk melakukan evaluasi produk, apa yang bisa dikembangkan, atau apa yang memiliki prospek ke depannya untuk bisa dijual dari industri tersebut. Kemudian dari Business Development dan Marketing ini ditransfer ke R&D, kemudian R&D akan melakukan evaluasi terhadap produk apa yang mungkin dikembangkan dan diproduksi di industri farmasinya sendiri. Kemudian apabila mampu dikembangkan, maka melakukan pengembangan formulasi. Harus dipilih formulasi yang sesuai dan pengembangan produksi dengan peralatan yang dimiliki dari industri farmasinya sendiri. Kemudian apabila sudah dilakukan, maka diserahkan ke analytical development untuk mencoba mencari metode dari kompendial, yaitu dari Farmakope Indonesia. Kalau misal di Farmakope Indonesia itu tidak dijelaskan, maka bisa merujuk ke literatur yang lain. Kemudian melakukan karakterisasi dari produk inovator untuk ditiru. Selanjutnya, apabila sudah bisa diproduksi, pertama melakukan skala pilot produksi dengan berbagai macam data. Kemudian apabila sudah memenuhi berbagai persyaratan dan sudah melengkapi seluruh bagian data, maka diserahkan ke bagian registrasi untuk dilakukan pendaftaran nomor izin edar kepada BPOM. Untuk dari bagian registrasi sendiri ini membawahi bagian dari desain kemasan. Biasanya desain kemasan ini memikirkan tentang tampilan, dus, brosur, dan apa saja informasi yang harus tertera di kemasan tetapi yang sesuai dengan peraturan BPOM. Kemudian ada bagian formulation development yang melakukan transfer teknologi formulasi dan proses produksi. Kemudian produksinya itu dilakukan pengembangan metode analisis. Dari hasil pengembangan metode analisis ini ditransfer ke QC untuk dilakukan pengawasan mutu. Selanjutnya ada alur proyek pengembangan dari research and development. Jadi yang pertama usulan, kedua persiapan dan pengembangan, dan yang terakhir ada registrasi. Selanjutnya ada usulan dari R&D. Biasanya R&D ini melakukan survei pasar dan forecasting, yaitu dari business development dan marketing. Kemudian melakukan evaluasi berdasarkan CPOB, fasilitas, dan peralatan. Dari survei pasar, dari produk yang diajukan, dievaluasi apakah bisa diproduksi dengan fasilitas dari industri farmasi sendiri dengan peralatan yang sudah dimiliki, apakah sudah memiliki sertifikat CPOB. Apabila industri farmasi itu tidak berspesifikasi untuk membuat sediaan tersebut, maka R&D bisa mengajukan melakukan toll manufacturing atau bekerja sama dengan industri lain untuk memproduksi produk tersebut. Kemudian bagian R&D juga melakukan evaluasi terkait paten. Jadi, obat-obat yang masih memiliki masa paten, R&D ini sudah memiliki informasi
Mengetahui kapan paten produk dan paten bentuk senyawa kimia dari industri farmasi inovator itu berakhir. Untuk selanjutnya segera dilakukan pengembangan dan eee, memproduksi me-too produk. Selanjutnya melakukan sourcing. Sourcing itu pencarian produsen bahan aktif yang sesuai kriteria, di mana industri farmasi itu biasanya tidak hanya memiliki satu sumber produsen bahan aktif atau eksipien saja, tetapi juga harus disesuaikan dengan persyaratan. Kemudian melakukan estimasi harga dari seluruh upaya yang dilakukan, mulai dari evaluasi hingga produksi, maka R&D juga melakukan estimasi harga yang sesuai apakah produk ini jika dijual dapat memberikan keuntungan pada industri farmasi. Dari estimasi harga tersebut diserahkan kepada bisnis development dan marketing. Selanjutnya melakukan persiapan dan pengembangan. Yang pertama, persiapan dan pengembangan formula, kemudian pemilihan proses dan parameter proses dan peningkatan skala. Selanjutnya pengembangan metode analisis berdasar kompendial, kalau di Indonesia itu berdasarkan Farmakope Indonesia, atau apabila tidak terdapat dari Farmakope bisa merujuk ke Farmakope negara lain. Kemudian melakukan pengembangan kemasan. Pengembangan kemasan ini juga perlu diperhatikan untuk melakukan mitigasi terkait stabilitas sediaan. Biasanya, perlu dipikirkan bungkus sediaan atau kemasan yang murah, tapi bisa menjaga produk itu saat dipasarkan dengan optimal. Misalnya scale up atau peningkatan skala produksi, yaitu yang pertama melakukan skala kecil dengan melakukan metode analisis tentatif. Tentatif itu belum dilakukan validasi secara penuh, kemudian melakukan optimasi formula dan proses. Selanjutnya ditingkatkan menjadi skala menengah dengan uji stabilitas sebagian, validasi metode analisis, validasi pembersihan, evaluasi bahan pengemas. Selanjutnya dilakukan skala pilot atau skala produksi dengan validasi proses, transfer teknologi, uji waktu tunggu, uji stabilitas, uji bioequivalensi, di mana prinsip dari scale up ini tidak lebih dari 10 kali dari skala sebelumnya. Misal di skala kecil ini melakukan produksi 1.000 tablet, kemudian untuk peningkatan skala menengah itu 10.000 tablet, dan skala pilot itu 100.000 tablet. Yaitu yang kedua, studi praformulasi. Studi praformulasi ini merupakan langkah awal atau langkah dasar yang benar-benar harus kita pahami dan harus kita pelajari lebih dalam, karena langkah ini merupakan langkah mitigasi untuk membuat produk kita mencapai tingkat kesuksesan dan efisiensi formulasi produk yang paling optimal. Yang pertama, studi formulasi melakukan karakterisasi sifat fisika, kimia, biologi bahan obat, dan juga eksipien untuk menunjang praformulasi. Kemudian melakukan studi kompatibilitas antara obat dan eksipien. Tujuannya yaitu sebagai dasar rasional formulasi, dasar optimalisasi kualitas dan kinerja produk obat, dan meningkatkan tingkat kesuksesan dan efisiensi dari formulasi produk. Yang menjadi perhatian dari sifat fisika, ada pemberian, ukuran, bentuk, luas permukaan partikel, polimorfisme, titik lebur, kelarutan, higroskopisitas, densitas, dan sifat alir. Dari ukuran, bentuk, dan luas partikel, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah sifat alir di solusi, bioavailabilitas, keseragaman kandungan, stabilitas, dan juga penampilan warna. Untuk perhatian dari sifat fisika, yang pertama polimorfisme, adanya transformasi. Secara umum, apabila suatu senyawa ini memiliki bentuk kristal, kristal ini secara termodinamik ini lebih stabil dibandingkan dengan amorf. Jadi, apabila kita akan mengembangkan suatu produk obat, bahan aktif, juga harus diketahui apakah itu dalam bentuk kristal atau bentuk amorf. Jika dalam bentuk amorf, maka seiring berjalannya waktu, senyawa tersebut bisa berubah untuk mencapai kondisi di mana dia menjadi paling stabil. Kemudian yang kedua stabilitas, kemudian yang ketiga ada di solusi, dan yang keempat ada bioavailabilitas.
Selanjutnya sifat fisika titik lebur. Diperhatikan dari kemurnian bahan, pemilihan proses, apabila suatu bahan itu tidak tahan panas dan tidak tahan lembab, maka harus dipilih proses yang tidak melalui proses panas dan proses lembab. Kemudian eutektik. Eutektik itu suatu senyawa yang membentuk bekuan atau memadat, atau bisa juga menjadi lebur pada suhu yang lebih rendah daripada titik lebur senyawa campurannya tersebut. Berikutnya ada densitas. Yang perlu diperhatikan ada sifat alir dan load mesin. Selanjutnya ada kelarutan, bentuk sediaan, cairan granulasi, dan disolusi. Selanjutnya ada higroskopisitas. Higroskopis merupakan bahan yang mudah menarik air dari lingkungan, sehingga bahan obat atau eksipien yang memiliki sifat higroskopis, maka kita harus lebih perhatikan pada RH-nya. Obat-obat yang memiliki sifat higroskopis apabila dibuat dalam sediaan sirup kering, maka harus berhati-hati, karena apabila kemasannya itu tidak bagus, bahan aktif akan menyerap air dan akan rusak karena akan menggumpal. Kemudian ada eflorescence. Eflorescence itu dalam kondisi tertentu senyawa tersebut dapat menarik air, atau pada kondisi tertentu juga senyawa tersebut dapat melepas air. Contohnya ada asam sitrat monohidrat. Kemudian ada deliquescence. Deliquescence itu bahan yang menyerap air dan akan larut pada air yang diserapnya, sehingga biasanya akan membentuk cairan. Contohnya ada magnesium klorida dan ranitidin. Sehingga dari data higroskopisitas ini, kita bisa melakukan optimalisasi pada kemasan untuk tetap menjaga produk ini tetap baik, tetap memiliki manfaat, dan bermutu saat dilakukan pemasaran. Selanjutnya ada densitas sifat alir. Kemudian yang perlu diperhatikan dari formulasi yang kedua ada sifat kimia. Yang pertama struktur dan gugus fungsi, konstanta ionisasi, koefisien partisi, isomer, stabilitas fase padat dalam larutan, dan yang keenam ada pengotor dan senyawa sejenis. Yang pertama struktur kimia. Kita harus bisa memprediksi sifat kelarutan dan permeabilitas berdasarkan fungsi pH. Kemudian yang kedua ada prediksi kerentanan stabilitas. Gugus fungsi apa atau rantai samping apa yang rentan terhadap suatu kondisi, maka kita harus menjaganya agar tetap stabil pada kondisinya. Kemudian ada konstanta ionisasi. Konstanta ionisasi merupakan kemampuan dari suatu senyawa untuk melepas proton dalam suatu pelarut dan dalam kondisi seimbang. Jadi dari konstanta ionisasi kita dapat mengetahui apakah senyawa tersebut asam atau senyawa itu basa. Dan kita juga dapat melakukan penerapan dari nilai pKa ini, menentukan kelarutan sebagai fungsi pH, penentuan lokasi absorpsi obat, dan pemilihan dapar. Pemilihan dapar yang baik ini merupakan dapar yang bisa bertahan atau bisa mempertahankan kondisi di area sekitar pKa, bisa plus minus 1 atau plus atau minus 1. Kemudian untuk pemilihan pengawet. Pengawet itu harus dalam keadaan tidak terion dalam sediaan. Selanjutnya ada koefisien partisi, yaitu prediksi adsorpsi dan pengembangan sistem kromatografi. Selanjutnya ada isomer. Isomer ini berbeda-beda, bisa dari segi farmakokinetik, farmakologi, ataupun toksikologi. Biasanya isomer ada isomer yang toksik, ada dextrometorphan dan levometorphan. Contohnya. Selanjutnya ada stabilitas, sulfolisis, oksidasi, fotolisis, termolisis, isomerisasi, polimerisasi, dan interaksi dengan eksipien. Untuk hidrolisis, kita harus juga mengetahui
apa gugus fungsi atau rantai samping yang rentan mengalami hidrolisis ataupun oksidasi. Selanjutnya ada fotolisis. Fotolisis itu berarti kerusakan akibat adanya cahaya. Radiasi elektromagnetik dalam rentang 380 dan 780 nanometer. Ini biasanya rentang spektral pada kepekaan mata. Jadi spektra serapan itu dapat digunakan dalam prediksi panjang gelombang yang sensitif. Fotodegradasi tergantung pada overlap antara spektra serapan bahan dan spektra sumber cahayanya. Selanjutnya memperhatikan senyawa jenis dan pengotor. Untuk pengotor itu bisa dari organik, bisa terkait proses obat atau obat dari sisa sintesis, degradasi obat, ataupun interaksi antar komponen dalam produk. Kemudian ada pengotor anorganik, bisa berupa mineral atau katalis. Kemudian ada residual solvent. Residual solvent itu adalah pelarut atau solvent yang biasanya sengaja ditambahkan dalam suatu proses, kemudian di akhir proses solvent tersebut dihilangkan, tetapi ada residu yang tertinggal pada proses tersebut sehingga mengakibatkan pengotor, mengakibatkan produk itu tidak sesuai spesifikasi atau tidak tidak bisa diluluskan untuk dijual. Selanjutnya yang ketiga ada perhatikan sifat biologi, klasifikasi biofarmasetika BCS untuk menentukan kelarutan dan bioavailabilitas, kemudian keamanan terhadap operator. Dari produk biologi biasanya itu hormon atau obat-obatan sitostatika, maka keamanan terhadap operator itu harus dijamin dari perlindungan, langkah operasi, dan harus memiliki peralatan yang aman untuk operator. Dari gelas BCS ini bisa kita lihat untuk kelas 1 memiliki kelarutan yang tinggi dan permeabilitas yang tinggi, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 seperti pada gambar di depan. Selanjutnya adalah perhatikan sifat biologi, ada keamanan, senyawa obat poten, reagen kimia, dan limbah. Yang ketiga ada tahap pengembangan. Tahap pengembangan ada atribut bahan aktif, yaitu evaluasi pengaruh pada atribut bahan aktif terhadap atribut mutu kritis produk obat, dan analisis risiko relatif. Kemudian eksipien. Eksipien itu bisa berupa diluent, bisa berupa binder atau pengikat, lubrikan, anti-adherence, glidan, disintegran, coloran yang berfungsi mewarnai, kemudian sweeteners, pemanis, flavoring agent, pemberi rasa, preservatif, antioksidan, agen pengkelat, surfaktan, dan lain-lain, hingga ke pemilihan cangkang kapsul. Selanjutnya pengawet seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, maka pengawet ini harus ditentukan berapa jumlahnya dan apakah aman jika dibuat dalam sediaan tertentu. Biasanya pengawet itu diperlukan pada sediaan-sediaan yang bersifat multiple use, tetapi untuk penggunaan single use tidak perlu diberi pengawet, contohnya seperti infus atau seperti ampul. Kemudian pengawet itu memiliki tingkat efikasi yang tergantung pada struktur kimia, kadar, sifat fisika kimia produk, jenis dan tingkat kontaminasi mikroba, dan hingga suhu pengemasan. Jadi ada karakterisasi produk komparator. Kita harus mengetahui bentuk, kemudian bentuk dari senyawa kimia produk komparator, sifat fisika kimia dan biologi, dan Brix score. Brix score ini merupakan skor atau nilai yang harus kita capai sehingga memiliki kualitas yang sama dengan produk komparator. Kemudian ada komponen bahan tambahan secara kualitatif dan kuantitatif, dan target populasi pasien. Kita harus mengetahui apakah obat ini ditujukan untuk pediatri atau geriatri. Apabila ditujukan untuk geriatri, maka ukuran itu jangan terlalu kecil karena takut hilang, atau jangan juga terlalu besar karena akan mengalami kesulitan untuk menelan. Kemudian biasanya apabila sediaan itu dibuat untuk pediatri, maka kita perlu melakukan taste masking karena pada anak kecil itu biasanya memiliki sensitivitas terhadap rasa pahit yang lebih besar daripada sensitivitas terhadap yang dirasakan oleh orang dewasa.
Sehingga untuk melakukan tes masking ini, apabila sediaan itu memiliki rasa yang enak, maka populasi pediatri ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhannya untuk minum obat. Kemudian bentuk sediaan. Biasanya, pediatri ini lebih mudah dilakukan pemberian obat apabila dibentuk dalam sirup atau chewing. Kemudian juga diperhatikan lagi keamanan dari eksipien, karena pada pasien pediatri itu akan rentan sekali terjadi akumulasi pada organ tubuhnya. Misalnya average. Average itu adalah sejumlah bahan tertentu yang ditambahkan pada suatu produk obat agar pasien itu tetap dapat mendapatkan kadar yang sesuai atau yang tertera. Ada 3, yaitu pertama container average, di mana volume yang didapatkan pasien itu sama dengan yang tertulis di sediaan. Biasanya itu dilakukan pada produk yang cair, yaitu biasanya kalau sirup 60 mili tulisannya, maka di kemasan itu akan dilebihkan sedikit. Fungsinya apa? Karena apabila dituang, maka volume yang akan didapatkan pasien ini tetap 60 mili. Kemudian yang kedua ada manufacturing average, yaitu susut selama proses, sehingga biasanya ditambahkan penambahan bobot saat penimbangan, sehingga diharapkan kadar produk obat adalah 100%. Jadi misal dilakukan penimbangan 102% untuk eh, untuk jaga-jaga susut bahan, sehingga saat obat dikonsumsi oleh pasien ini tetap memberikan kualitas kadar produk 100%. Yang terakhir ada stability of range, yaitu pemberian penambahan kadar zat aktif untuk mempertahankan kondisi sesuai yang lebih lama, tetapi ini sudah tidak diizinkan lagi karena apabila produk itu fast moving, maka pasien besar kemungkinannya akan mendapatkan dosis yang tinggi. Tetapi mungkin ini masih bisa ditemui apabila pada produk multivitamin. Misalnya ada inkompatibilitas. Pencampuran lebih baik diambil pencampuran berdasarkan produk obat komparator dengan perbandingan yang sama karena sudah dilakukan uji proformulasi dan kemungkinan terjadi interaksi antara obat dan eksipien itu juga dapat dihindari. Dan apabila campuran tidak dapat dihindari dalam formulasi dan adanya inkompatibilitas antar zat aktif, maka dilakukan penyekatan bahan. Bahan aktif A itu dilakukan layer, kemudian dicampurkan dengan bahan yang lain. Selanjutnya ada kemasan farmasi. Kemasan sediaan padat bisa melakukan blister, strip, botol, ataupun saset. Selanjutnya ada scale up. Prinsipnya yaitu yang pertama geometrik. Geometrik itu sedekat mungkin kesamaan secara geometri, secara bentuk, atau secara posisi. Kemudian yang kedua, mengatur agar kecepatan shear itu sama. Kemudian yang ketiga ada dinamik, mengatur kecepatan luar yang sama. Apabila RPM-nya besar, maka kecepatan luarnya akan semakin lambat. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.